Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke, bisa dibilang ini part ketiga ya. Jadi ini adalah consolidation worksheet second year. Jadi ini tahun kedua setelah adanya kombinasi bisnis. Oke, jadi the equity method ini digunakan juga dan konsolidasi prosedurnya itu lebih kurang sama dengan yang di tahun pertama. Kemudian nanti tidak akan ada further impairment kalau tidak ada nilai penurunan goodwill lanjutan gitu pada saat bisnis kombinasi yang terjadi di tahun kedua. Oke, jadi untuk di e-booknya mungkin bisa lihat di halaman 204. Oke, nah berikut adalah informasi yang sudah ada di chapter sebelumnya, yaitu income dan dividen untuk tahun pertama dan tahun kedua ya. Jadi sudah diketahui, berarti untuk sekarang ini kita fokus ke yang ini, yang ke tahun kedua. Jadi sub company itu ada net income sebesar 75.000 dan declare dividend sebesar 40.000 ya. Nah, berdasarkan income dividend yang kita dapatkan dari informasi ini, dari slide ini, maka induk atau parent itu mencatat entry yang harus dia catat dalam pembukuannya, yaitu berkaitan dengan pertama, ketika adanya pengumuman net income dari si anak gitu ya, dari sub company itu senilai 75.000. Jadi karena dia mengacquire 80% kan, jadi kita dapatnya adalah dari 75.000 yang di sini dikali dengan 80% ya. Nah, kemudian apalagi? Kemudian parents itu juga harus mencatat karena ada declare dividend dari anak itu kan sebesar 40.000. Nah, itu juga dicatat cash 32.000 itu kita dapat dari 40.000 dikali dengan 80% ya. Nah, kemudian hal lainnya yang perlu kita catat itu adalah amortisasi. Jadi itu kan ada depreciation ya, yang atau amortisasi yang terjadi selama 10 tahun tadi kan. Jadi dari 60.000 itu per tahunnya itu 6.000. Nah, jadi 6.000 itu kita harus catat juga dikali dengan 80%. Oke? Berarti didapatlah nilainya 4.800 untuk mencatat amortisasi pada saat atau yang melebihi nilai dari akuisisinya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, tadi lanjut ke sini ya. Nah, kemudian agar kita bisa mengetahui entry yang dilakukan pada tahun kedua ini, kita harus mengetahui dulu, summarize apa saja kira-kira perubahan yang ada dalam nilai-nilai akun pada saat perusahaan parent itu atau induk melakukan investment di tahun kedua. Jadi, yang pertama yaitu berkaitan dengan goodwill. Goodwill-nya itu di tahun 1 ya. Ini. Kemudian ada lagi differential-nya. Nah, kalau di sini ada differential-nya 1.200 di jadi di sini bisa juga kita bilang awal tahun kedua, ya kan ya. Nah, ini awal tahun kedua atau akhir tahun pertama. Kemudian ini adalah di tanggal 31 Desember. Ya. Nah, dari sini bisa diketahui juga ada book value-nya, perubahan book value ya, dari 256 ke 284.000. Kemudian, bentar. Ya. Kemudian untuk kita bisa mengetahui bagaimana basic untuk kita nanti akan melakukan eliminasi atau basic elimination entry, maka kita lihat dulu dari book value-nya. Jadi dijabarkan ya, bentar dulu ya. Jadi kita lihat seperti ini. Jangan lupa di bagian kanan ini adalah ini data yang berkaitan dengan subsidiary ya. Ini tahun kedua, jadi dia ada common stock 200.000, return earnings 120.000, dan ini tadi juga dia net income-nya 75.000 kan. Kemudian dividennya 40.000 kan. Nah,
selanjutnya di bagian sini ini adalah book value yang nanti berdasarkan proporsi atau pemilikan oleh induk 80%, kemudian ada non-controlling interest-nya itu sisanya 20% ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalkulasi di sini, kalau di sini 300.000 berarti 80% 256 untuk 256.000, 20%-nya 64.000 gitu kan. Untuk return earning juga begitu juga dengan dividend ya. Nah, berarti apa saja yang perlu dieliminasi nantinya? Oke, jadi nilai-nilai di atas ini menjadikan dasar kita untuk melakukan eliminasi, kan? Jadi untuk basic elimination entry-nya, pertama itu eliminate equity dari si subsidiary, equity of the subsidiary. Itu ada apa aja? Di sini ya, common stock, kemudian return earning di sini. Nah, ini perlu dieliminasi. Nah, kemudian net income dan juga dividen. Net income dan dividen. Berarti di sini sudah ada highlight-nya juga di sini 60.000, kemudian dividen declare-nya adalah 40.000 ya. Ini juga non-controlling interest-nya. Nah, kemudian tentunya investment in subsidiary juga perlu kita catat di kredit. Jadi ini merupakan book value dari komponen dalam investment si company pada investment si induk pada anak, gitu kan ya. Kemudian CLC-nya itu adalah non-controlling interest, share of book value net asset-nya. Okay. Nah, kemudian kita masuk berikutnya ke yang namanya reclassification entry. Jadi selain tadi kita mengeliminasi, kita menyiapkan working entry atau basic consolidation dan juga nanti menjadi basic elimination. Nah, itu juga harus diperhatikan ada differential amount ya kan terhadap inventory yang tadinya sudah kita catat sebagai cost of goods sold di tahun sebelumnya. Oke, satu-satunya yang kita catat juga itu adalah berkaitan dengan amortisasi. Oke, jadi tadi kan sudah jelaskan misalnya selama 10 tahun nih kan dikali sama dibagi 10 kemudian dapatlah 6.000. Tapi ini juga nanti akan disesuaikan dengan proporsinya kan. Misalnya berarti tadi di sini kita menjadi acuan juga untuk teman-teman bisa lihat kan 60.000, 6.000 ini 80%-nya berapa? 4.800, kemudian sisanya itu 1.200. Oke. Ya. Nah, ini adalah teman-teman bisa juga sambil lihat e-book-nya ya, itu di halaman 205. Nah, itu juga ada reclassification entry-nya, itu depreciation expense debit 6.000, kemudian di kreditnya income from special fruit dan non-controlling interest. Ya, dari net income di special. Kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan itu excess value atau differential yang berkaitan dengan reclassification entry. Jadi kita lihat lagi, ini adalah kalkulasinya, ya kita lihat di sini. Nah, sebelumnya kan ada informasi land 10.000, building, kemudian di sini dicatatlah accumulated depreciation 6.000. Nah, ini yang tadi saya bilang 80% untuk current dan 20% sisanya itu yang non-controlling interest. Kan? Jadi begini kosnya. Nah, sisa atau remaining amount dari nilai-nilai diferensial nanti akan di reclassified kepada balance account yang perlu nanti dinilai kembali. Oke, jadi ini ya apa saja di sini ada land, building, goodwill, gitu kan. Kemudian ada accumulated depreciation. Nah, setelah itu untuk menyesuaikannya itu ada investment, berarti kan ini akan berpengaruh terhadap investmentnya itu sebesar 53.900 dan 13.475. Jadi dari mana datangnya teman-teman bisa lihat langsung di box ini. Jadi dia bisa kita bisa menganalisa. Oke. Nah, kemudian reclassification entry ini nanti yang perlu kita perhatikan, berarti ada dua dari worksheet entries. Pertama, kita mengeliminasi balance dari investment in sub dan income from sub account. Jadi, berarti di sini dia tadi namanya ada special fruit kan ya.
Nah, kemudian mereclassify amortization of excess value terhadap income statement account, kemudian kita mereclassify juga remaining differential kepada balance sheet account. Oke, jadi ini adalah contoh di account-nya yang kita bisa lihat. Jadi ketika beginning balance pada saat dia acquire itu di tahun kedua itu dia 314.700 ya. Kemudian net income-nya yang 80% itu kan didapatkan oleh si induk ya, dan itu berpengaruh terhadap investment in subsidiary-nya dan juga income sebesar 60.000. Ya, kemudian dividen declare-nya tadi berapa? 40.000 ya kalau nggak salah ya. Coba ya. Ya, kemudian di sini adalah excess amortization yang tadi 6.000, ingat ya. Nah, dapatlah ending balance-nya. Kemudian jadi teman-teman di buku ini juga sangat bagus sekali ya. Jadi highlight atau color code dia bilang. Jadi ini kan kode-kode warna ini berkaitan sama yang ada di tab sebelumnya. Jadi misalnya ini berarti 284 itu dari mana gitu. Jadi kita bisa identify. Tapi kan investment in subsidiary tadi kan ketika kita membuat basic elimination entry-nya. Ya, kemudian 60.000 dan juga 53.000 tadi dari sini. Ya kan, ketika ada excess value differential dalam classification entry. Nah, berikutnya ini adalah contoh worksheet. Yang pertama tentunya adalah yang di-highlight atau yang diperhatikan itu ini balance dari si parent company dan subsidiary company-nya ya. Nah, kemudian disesuaikan dengan elimination entry yang sudah kita dapat di pembahasan sebelumnya. Oke, jadi ini color. Jangan lupa teman-teman perhatikan ini ada color box color ya. Jadi kodenya gitu color code. Teman-teman bisa nanti belajar lagi untuk melihat ini dari mana, kemudian nanti bisa teman-teman. Nah, jangan lupa karena ini adalah working paper atau worksheet, jadi nilainya ini akan berkaitan. Jadi misalnya di sini diketahui berapa dia balance-nya untuk return earning, kemudian nanti akan digunakan untuk nilai berikutnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan dipisah-pisah untuk income statement only, untuk return earning statement, dan juga untuk consolidated balance sheet. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau di sini kan kelihatan nih income statement ini 215.200 ya kan. Nah, kemudian apalagi yang statement of return earning itu 563 kan. Nah, yang 563.900 ini nanti akan dipindahkan ke sini, berada di balance sheet di bagian di bawah common stock nantinya, oke, return earning. Kemudian nanti juga di consolidated balance sheet, berarti di stockholder equity-nya, teman-teman bisa memasukkan nilai yang sudah kita dapat di tab sebelumnya. Oke.